Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Miss Monica Septiani, SIKOM MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Izinkan saya, Chasya Fadila dengan NPM 2541078 kelas manajemen 25B menyampaikan pidato yang berjudul Larangan Media Sosial untuk Anak, Isu Regulasi Pemerintah yang Mendesak. Sebagai bagian dari proses kita menjadi pemuda-pemudi bangsa yang berilmu, berakhlak mulia, dan berani mengambil peran. Hadirin yang terhormat, bayangkan seorang anak berusia 10 tahun yang seharusnya bermain di taman atau membaca buku malah terpaku pada layar ponsel selama berjam-jam. Scroll tak berujung, paparan konten berbahaya, dan tekanan untuk tampil sempurna itulah realitas media sosial bagi anak-anak di Indonesia pada saat ini. Laporan Koninfo 2026 menyebutkan 70% anak usia 10-15 tahun menghabiskan lebih dari 4 jam sehari di platform digital. Seringkali tanpa pengawasan, hari ini saya membahas isu krusial larangan media sosial untuk anak sebagai regulasi pemerintah yang tak bisa ditunda lagi. Pertama, dampak nyata media sosial terhadap anak sangatlah meresahkan, baik secara psikologis maupun fisik. Penelitian American Academy of Pediatrics menunjukkan bahwa penggunaan berlebih pada anak di bawah 13 tahun meningkatkan resiko depresi hingga 27%, disertai kecemasan, gangguan tidur, dan bahkan penggunaan kemampuan kognitif di Indonesia. Survei Kementerian Kesehatan tahun 2025 mencatat 1 dari 5 remaja mengalami cyberbullying yang sering berujung trauma psikologis, seperti kasus tragis seorang remaja di Jakarta yang bunuh diri akibat body shaming di TikTok pada tahun lalu. Otak anak belum matang untuk menyaring informasi toksik seperti hoax, konten kekerasan, atau tantangan berbahaya seperti blackout challenge. Oleh karena itu, regulasi seperti yang diusulkan dalam RUU Perlindungan Anak Digital, yaitu batasi akses hingga usia 16 tahun menjadi solusi logis, mirip undang-undang di Australia dan Inggris yang telah menentukan kasus bullying online hingga 40%. Sementara anak-anak jadi korban algoritma adiktif. Regulasi ketat seperti verifikasi usia wajib, denda bagi platform yang melanggar, dan kampanye edukasi akan memaksa perusahaan teknologi bertanggung jawab. Contoh suksesnya Florida AS yang melarang anak di bawah 14 tahun sejak 2024 menghasilkan peningkatan prestasi akademik akan sebesar 15%. Tentu ada yang bilang ini membatasi kebebasan berekspresi atau akses informasi. Namun, kebebasan anak bukan berarti paparan bebas risiko. Kita bisa keseimbangkan dengan program literasi digital di sekolah dan pengawasan orang tua, bukan membiarkan anak jadi kelinci percobaan platform global. Pemerintah harus bertindak tegas, sahkan regulasi ini di 2026. Hadirin sekalian, masa depan bangsa ada di tangan anak-anak Indonesia. Jangan biarkan media sosial mencuri masa kecil mereka. Mari dukung larangan media sosial untuk anak sebagai langkah bijak regulasi pemerintah. Bersama kita membangun Indonesia yang lebih aman dan sehat secara digital. Pidato ini menyimpulkan bahwa larangan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang telah diterapkan di Indonesia merupakan regulasi tepat dan krusial untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif seperti depresi, cyberbullying, kecanduan, dan eksploitasi digital. Penulis menekankan bahwa tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan contoh sukses dari Australia, Inggris, dan Florida, sambil menyeimbangkan kekhawatiran kebebasan melalui literasi digital dan pengawasan orang tua. Ajakan akhir, dukung dan perkuat implementasi regulasi ini agar anak-anak Indonesia terlindungi sepenuhnya dari masa kecil mereka tidak dirampas oleh platform seperti TikTok dan Instagram.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.